Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil awliya wa miftahi babil ihsan Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi amma ba'du. Para jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ngaturaken syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat oleh Allah, khususnya yaitu nikmat iman. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah puasa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan ini 10 hari yang terutama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan ibadah ini benar-benar diberi rahmat. Tinggal kita ini apa bisa menggapai terhadap rahmat. Tentunya harus karena kita sudah melakukan kewajiban puasa. Para hadirin, yang kita bahas sore ini adalah tentang puasa dan sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, insyaallah surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Yang pengertiannya silakan makan, silakan minum, akan tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Sehingga Al-Baghawi memberikan gambaran, kita boleh makan apa saja, kita boleh minum apa saja, yang tidak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, bahwa sesungguhnya Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau kita lihat ayat ini, para jamaah, secara umum orang yang berlebihan, baik makan, minum, berpakaian, apa saja yang berlebihan, Allah enggak suka. Karena Allah enggak suka, maka itu menimbulkan efek samping. Sekarang orang berpakaian 5 meter dipakai semua, padahal logika 1,5 meter atau 2 meter ya cukup. Dan orang Allah enggak suka karena orang yang ada di dunia ini bermacam-macam, tidak sama. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang, atau yang sangat kurang sekali, atau tidak mampu. Nah, disinilah kesempatan bagi kita, para hadirin, bagaimana kita melakukan puasa ini. Lalu
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, nahnu qaumun, kita ini adalah masyarakat, kata Nabi, masyarakat biasa. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua, kita enggak makan kalau tidak lapar. Itu kata Nabi. Ini juga petunjuk, orang kalau kenyang makan jelas tidak enak. Makanya kita ini para hadirin, bulan puasa yang kita tunggu apa? Hanya berbuka puasa, waktunya maghrib, itu yang kita tunggu. Makanya Nabi katakan, la naqulu hatta, kita enggak makan kalau enggak lapar. Memang kenyataannya Rasulullah SAW disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Nabi jarang makan. Wa idza akalna la nasba, kalau kita bisa makan jangan sampai kenyang. Ini anjuran Nabi, bukan larangan, anjuran. Artinya siapa yang mengikuti anjuran Nabi ini adalah jelas positif, berfaedah dan berguna. Nah, ini yang kita maksud, orang puasa ini adalah sehat. Lalu kalau kita telusuri asbabun nuzul, Allah menjadikan syariat puasa ini tentunya Allah mengeman pada hambanya. Jadi kita ini dieman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diberi syariat puasa. Kalau orang yang tidak ngerti puasa adalah menyiksa, berat, itu bagi orang yang tidak ngerti. Makanya kita mempelajari puasa ini adalah sebuah tatanan dari Allah. Allah mengeman, menyayangi hambanya. Sebab kalau kita telusuri, orang kalau tidak melakukan puasa artinya itu istirahat, makan, maka yang terjadi adalah beberapa penyakit-penyakit yang berat dialami oleh manusia. Kita bisa melihat bagaimana orang yang tidak pernah melakukan puasa. Dan ini kaitannya dengan apa yang dikutip oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kesayangan Allah terhadap hambanya ini adalah sangat bermanfaat dan berguna bagi kita yang mengerti. Tapi yang tidak mengerti, karena masih banyak orang yang tidak puasa. Kalau kita melihat Rasulullah Muhammad SAW, bulan puasa justru aktivitasnya Nabi ini makin meningkat. Tapi kalau kita, kalau puasa ini menurun aktivitasnya, bekerja tidak sampai sesuai dengan jamnya. Tapi Rasulullah makin meningkat. Bahkan peperangan yang terjadi, perang Badar dengan orang kafir yang jumlahnya ribuan, sedangkan sahabat Nabi hanya 313, itu pada bulan Ramadan. Bagaimana kita kalau menjadi umatnya Nabi? Pada bulan Ramadan dilakukan perang dengan orang kafir. Padahal di sana, di Mekah, Madinah, kalau perang itu adalah betul-betul di medan perang. Beda dengan di sini. Kalau saya dengan sampean menjadi umat Nabi waktu itu diajak perang, kira-kira apa sikap kita? Umpama contoh nih, teng masjid Sidowaya niki poso-poso ngecor. Panjenengan sedaya niki
kali takmir umpami Kiai Mahmud monggo jamaah nggih ngetor jam 09.00 esuk yo napa kira-kira bulan Ramadan. Justru Rasulullah itu bulan Ramadan aktivitasnya makin meningkat, tidak ada istirahat. Itulah yang perlu dan patut kita tiru, kita sebagai umatnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang membangga-banggakan jadi umatnya Nabi, tapi apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk agama yang diterima oleh Nabi, yaitu Islam ini pertama. Jadi kalau gambarannya Imam Ghazali, beliau mengutip hadis Al-Maidatu Baitudda, perut besar, perut kita nih, semua orang ini punya perut Al-Maidah, makanan masuk, minuman masuk. Baitudda sumbernya penyakit. Jadi perut kita nih sumber penyakit. Sehingga nopo yang diisikan, yang sampean masukkan, yang kita makan, yang kita minum. Kalau kita nggak hati-hati, nggak selektif, boten difilter yang dimakan yang diminum, maka itu jelas penyakit. Wal khimyatu, menjaga makanan minuman yang dimasuk dalam maidah, baitud dawa, sumbernya obat. Jadi menurut kutipan Al-Ghazali ini, kita nggak perlu obat. Obat kita itu menjaga, ngoreksi apa yang kita makan. Ini sebab kalau orang sudah sakit, maka bagaimana dengan obat? Kalau orang sudah kena obat, maka orang akan termotivasi, terus didorong kepingin obat terus. Maka kalau sudah orang berobat, jelas itu sudah kenormalannya ini adalah berkurang. Ada seorang orientalis dari Inggris, orang kafir. Beliau pernah meneliti kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu orangnya sangat sederhana, bukan seperti kita. Kita pasti makan, kalau nggak pagi, siang, sore atau malam, pasti makan. Rasulullah bukan yang pasti makan. Di dalam hadis Bukhari Muslim ada yang ditulis ketika Rasulullah itu memang paling sering di rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Sayyidina Bakar. Ketika beliau di rumah Aisyah, lalu beliau bertanya kepada Aisyah, "Aindaki syai'un ya Aisyah?" Artinya, Aisyah, kamu punya makanan, saya akan sarapan. Qalat, Aisyah menjawab, "La, boten gada Nabi, boten enten panganan, sudah mulai kemarin tidak ada makanan." Apa jawabnya Nabi? Sehingga Nabi, "Idzan ana shaimun." Dah, kalau begitu hari ini saya puasa. Puasa sunat. Puasa sunat itu dibolehkan niat pada pagi hari, yang terpenting sebelum zawalus samsi, tergelincirnya matahari sebelum zuhur. Nah, kalau kita puasa Ramadan wajib ini, niat kita sebelum subuh. Kalau tidak sah. Okay. Itu Rasulullah. Orientalis dari Inggris ini pernah meneliti kehidupan Nabi. Ternyata Nabi ini orang yang paling sehat di dunia. Padahal Nabi jarang makan, sering gak makan. 1 minggu 7 hari, mungkin Nabi 3 hari 4 hari gak makan.
puasa. Ya kalau saya dengan sampean niru Rasulullah, bisa kaya kita ini ya. Nggak makan bisa kita kaya. Tapi Rasulullah adalah orang yang perjuangan membela agama Allah. Bagaimana agama Allah ini bisa landing, bisa diterima, bisa diaplikasi oleh umatnya. Itu tujuannya. Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dimuliakan oleh Rasul. Orang orientalis sudah meneliti kepada Nabi, ternyata beliau ini adalah orang yang paling sehat. Sedangkan kita bagaimana? Gimana? Kita harus mengikuti sunnah Rasul supaya kita sehat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa kita dijamin dengan kesehatan. Ada dulu seorang dokter yang asalnya Katolik lalu masuk Islam. Dia itu ahli herbal, tapi dia sudah almarhum. Namanya Dr. Hembing. Saya sering mengikuti ini. Ketika ada pertanyaan, ketika menjelaskan herbal dan fungsinya itu, apa obat yang paling mujarab? Jawabnya Hembing yang asalnya orang Katolik itu puasa. Ini padahal seperti kita orang Islam ini sangat tidak mempedulikan dengan puasa. Alhamdulillah kita ini diberi kekuatan oleh Allah bisa melakukan puasa pada bulan Ramadan. Ini satu keuntungan bagi kita. Jadi dengan puasa maka orang itu nggak akan mengalami sakit. Jadi kalau digambarkan oleh Al-Ghazali, Al-Maidah perut besar yang katanya sumber penyakit. Kalau tidak puasa ya terus berjalan, jadi menggiling makanan yang masuk dan minum masuk, makanan minuman ini terus digiling terus oleh Maidah perut besar ini. Giling terus tidak berhenti, makannya terus, yang giling terus menggiling seperti mesin selek, terus giling masuk makanan minuman terus menggiling. Kalau berhenti lah berarti gilingan mesinnya ini adalah pelan, kalem. Masuk makanan keras lagi, tepat gilingannya. Lah kita bisa bayangkan seperti pabrik itu kenapa kok nggak libur mesinnya itu double itu. Mesinnya double, satu jalan satu istirahat, makanya nggak libur. Kalau pabrik kecil berhenti nggak produksi karena mesinnya istirahat. Pabrik besar terus jalan, terus mesin jalan terus, satu berhenti istirahat, satu jalan. Ini sehingga kalau kita ini melakukan puasa, maka Maidah perut besar ini perjalanannya itu lambat, stabil berjalan ini. Nah kalau barang stabil itu bagaimana? Sama dengan orang lari cepat, payah, bisa jatuh. Tapi kalau lari itu stabil, setapak demi setapak. Nah ini yang dicontohkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali seorang ulama sufi yang hidup pada masa 450 sampai 505. Beliau memberikan gambaran, formulasi, rumusan di dalam kitab Ihya ini.
tentang bagaimana orang yang makannya teratur sehingga kehidupannya teratur. Itu para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti para aulia, dalam riwayat para aulia ini para wali songo. Di tanah Jawa, Indonesia itu terkenal ada hari raya ketupat. Selain Indonesia nggak ada hari raya ketupat itu. Nopo hari raya ketupat itu? Niku hari raya orang yang melakukan puasa nyawal, puasa 6 hari setelah hari raya. Nah itu, padahal hari raya yang ada ya Idul Fitri dengan Idul Adha yang ada. Tapi di sini tradisi, bukan syariat. Memang itu hari raya orang yang telah melakukan puasa sunnah nyawal. Itu berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadhana, orang yang melakukan puasa bulan Ramadan penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti, dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka orang itu seperti puasa 1 tahun. Ya memang berat. Maka akumulasi yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki diantaranya para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, firman Allah telah memberikan jabaran, lalu sabda Nabi juga itu, dan formulasi dari ulama salaf, diantaranya Al-Ghazali Hujjatul Islam, seorang sufi, seorang besar yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, tuntunan kepada keluarga kita. Nah, maka kita ini sebagai umat Nabi tentunya bisa memberikan gambaran apa yang kita lakukan, tentunya harus sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, di dalam surat Al-A'raf, jadi kita ini sama sekali tidak dilarang oleh Allah. Makan apa saja silakan, yang penting tidak boleh berlebihan. Minum apa saja silakan, tidak boleh berlebihan. Karena stressingnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Berarti ini membawa akibat. Siapa yang berlebihan, akibatnya fatal. Lalu para hadirin, bagaimana dalam kehidupan kita dan anak-anak kita saat ini? Maka kita ini harus benar-benar menjaga keluarga anak. Apa yang dimakan oleh anak, apa yang diminum oleh anak kita. Jadi keluarga kita jangan asal makan dan jangan asal minum. Karena di sekitar kita makanan dan minuman itu kadang-kadang tidak sehat, tidak sesuai dengan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita mungkin hanya cari enak, nikmat, ya. Tapi bagaimana akibatnya? Ini persoalannya. Kalau Allah tadi itu menganjurkan tidak boleh berlebihan, mungkin kita sudah mematuhi tidak berlebihan. Akan tapi yang kita konsumsi, makan minum, itu
bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi nggak makan kalau barang tidak halal, karena barang haram yang kita makan itu membawa dampak negatif atau risiko yang berat. Nah, ini persoalannya. Jadi kita ini para hadirin, bukannya kita ini sembrono dengan apa yang kita kerjakan. Anak-anak kita, generasi umat Islam, kita selamatkan. Bagaimana anak-anak kita ini sehat? Banyak yang kita alami itu karena pola makan, konsumsi yang kita makan dan minum itu adalah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul. Kalau kita melihat seorang sufi seperti Junaidi al-Baghdadi. Junaidi al-Baghdadi adalah tokoh tasawuf. Beliau adalah guru, semua guru tasawuf. Kalau nggak salah beliau hidup pada 223 sampai 297 Hijriah. Syekh Junaidi al-Baghdadi. Beliau seorang dai berdakwah, seorang pengajar, dan seorang pedagang. Makan hanya sekali setelah sholat Isya. Kalau kita meniru, jelas tidak mungkin. Makan sekali setelah sholat Isya. Padahal aktivitasnya luar biasa, mulai subuh, pagi, siang, sore, sampai malam. Nah, dari sini para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ini jauh dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Tapi bagaimana kita ini bisa memperoleh syafaat khususnya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling terpenting. Jadi para hadirin, para jamaah, sebagaimana kita ini puasa, kaitannya dengan kesehatan kita. Sehingga kita ini bagaimana belajar setelah puasa Ramadan ini, terus kita belajar untuk melakukan sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim biasa melakukan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Itulah hari Senin merupakan kelahiran beliau. Lalu yang Khamis, tu'radul a'mal yaumal Khamis. Amal ini dipamerkan oleh malaikat yang mencatat pada hari Kamis. Makanya kita berusaha melakukan puasa sunnah sehingga apa yang kita lakukan baik, sehingga kita ini dicatat sebagai orang yang baik. Ini maksudnya, dan itu sunnah. Apa yang saya sampaikan tadi itu, ketika Rasulullah dengan para sahabat sejumlah 313 orang berperang dengan orang kafir yang ribuan jumlahnya. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 3.000 orang kafir. Tapi kemenangan di pihak Rasulullah Muhammad SAW. Mereka puasa. Kalau kita ingin meniru, jelas kita nggak mampu. Maka bagaimana kita nih para hadirin dan para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini jelas jauh. Jangankan kita ini ngukur dengan para rasul dan para sahabat, kita ukur saja dengan para guru-guru kita,
ulama kita, kiai-kiai kita sangat jauh. Kita hidup sekarang ini cukup dengan fasilitas, tapi apa yang kita lakukan? Hasilnya minim. Tapi bagaimana guru-guru kita, para kiai kita, ulama kita, dengan fasilitas yang minim tapi hasilnya maksimal. Mereka mampu mendidik santrinya jadi seorang ulama. Nah, ini yang harus kita tiru, para hadirin. Semoga kita di dalam bulan Ramadan ini tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikerjakan oleh para ulama sufi tadi itu, makan saja hanya sekali, tapi aktivitasnya luar biasa dan yang dihasilkan adalah maksimal. Akan tapi beda dengan kita, aktivitasnya tidak seberapa, tentunya yang dihasilkan juga tidak seberapa. Tapi yang terpenting, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dengan keimanan kita adalah orang yang beriman, maka puasa dengan kesehatan kita ini adalah relevan, bergandengan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah ketemu dengan seorang yang menyesal dengan apa yang dikonsumsi. Sekarang juga mengalami sakit, sampai orangnya itu mengalami cuci darah. Ya no, boleh ada orang mengalami cuci darah. Kalau nggak cuci darah ya berarti dia nggak bisa hidup. Logikan, cara akal. Urusan mati ngoten niku pun ketentuan Gusti Allah. Tapi kalau orang tidak melakukan cuci darah, maka jelas tidak akan berlanjut hidupnya. Orang ini yang pernah saya ketemui menyesal dengan apa yang konsumsi, maka anak-anaknya jangan sampai seperti itu. Berapa kali cuci darahnya? Sehari 4 kali. Masya Allah. Sampai bisa membayangkan sehari 4 kali. Yang nopo rasanya kira-kira. Sehingga Gus Dur mawon seminggu 2 kali sampai wafat. Niki 1 hari 4 kali. Karena pola makan yang dikonsumsi itu adalah salah, tidak benar, mengikuti emosi nafsunya. Makanya para hadirin, kita makan minum jangan mengikuti emosi nafsu. Tentunya kita ngukur dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini para hadirin, kita ini sebagai umat Islam, kita harapkan kehidupan kita ini sampai panjang dan lama, karena memperjuangkan agama. Siapa lagi yang memperjuangkan agama kalau bukan kita? Kita selalu dirongrong oleh orang kafir. Maka anak-anak kita sampai yang selamatkan pola makan yang dikonsumsi, yang dimakan dan minum, harus kita selektif, difilter, dijaga, disaring. Gitu. Bukan kita ini cari yang murah, akan tapi bagaimana cari yang sehat. Karena kehidupan kita ini mulai sampun instan. Nopo instan? Instan iki wis kari enak itu wis. Ya. Contoh para hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, kita boten mendiskreditkan bangsa atau negara. Nggih.
Alat-alat kita di rumah tangga, mulai kulkas, magic chair, magic comb, itu semua diproduksi oleh Jepang. Padahal orang Jepang tidak suka nih. Jadi orang Jepang ini buatan seneng kulkas, buatan seneng magic comb, magic chair, buatan seneng nih. Kita ini wong Jawa, wong Indonesia, itu paling seneng ya. Niku berarti orang Jepang ngerti. Itu yang kalau kita konsumsi bukan sehat. Ya. Nih, kula mboten nglarang sampean buang magic yang buang kulkas mboten. Kita niki harus bisa mengirang-irang ngoten. Nggih. Karena kita ini butuh sehat. Butuh perjuangan untuk memperjuangkan Islam. Yang katanya Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Tidak ada yang bandingi dengan Islam. Asal umatnya ini adalah aktivitasnya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul Muhammad SAW. Akan tapi kalau kita ini umat Islam, dalam kehidupan kita aktivitasnya tidak sesuai dengan Nabi, jelas kita ini akan jatuh agama Islam. Lalu bagaimana dengan ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang paling unggul, gak ada yang unggulin. Anak-anak kita, mari kita belajar yang rajin, yang tekun. Anak-anak kita monggo diarahkan apa skill dan keahliannya. Ini loh para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita telusuri, negara Jepang itu adalah negara yang paling sehat. Karena mereka tahu, mereka produksi tapi nggak mau menggunakan. Kita mungkin kurang memahami. Makanya kalau kita lihat, kita ini lebih sehat orang-orang kuno, orang-orang tua dulu. Karena orang-orang tua dulu itu masak, dimakan, selesai. Tidak ada yang barang disimpan. Ya, memang kita benar barang itu kuat sampai 3 hari, tidak basi, tidak mampu. Tapi efek sampingnya itu jelas ada. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya sebut negara Jepang ini adalah negara termasuk orangnya sehat, umurnya agak panjang. Loh, katanya umur itu dari Gusti Allah, umur yang menentukan Allah. Tapi orang Jepang kenapa kok sehat? Karena pola makannya. Kalau orang Indonesia ini rame-rame mencari minyak goreng, orang Jepang enggak. Kan di tempat kita kan rame-rame mencari minyak goreng, ya? Sangat butuh. Itu kebutuhan yang paling sekunder, yang paling taman. Kalau minyak goreng, orang dulu zaman kuno, apalagi ketika perang dengan Belanda, bangsa kita ini nggak pernah goreng, cukup ditunu, dikukus, selesai. Itu yang dilakukan orang Jepang. Cuma kelebihan orang Jepang seperti itu, tapi kelemahannya orang Jepang, kelemahannya nggak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada, itu kelemahannya. Sehingga Jepang ini adalah negara yang paling tinggi bunuh dirinya. Indonesia ini se-Indonesia 270 juta penduduk, paling sing bunuh diri tidak sampai 100. Tapi kalau Jepang luar biasa, sehari itu bisa 10.000 orang bunuh diri. Karena dia nggak tawakal kepada Allah. Semua diukur oleh logika, oleh akal. Kudu ini, diukur oleh akal. Kalau saya dengan sampean kan boten, ya. Kita niki mengikuti sunnah Nabi. Kita sudah melakukan sesuatu aktivitas
Hasil boten itu urusannya Gusti Allah, pun tawakal. Boten kita ini tawakal, apa dari Gusti Allah tapi gak ada aktivitasnya, ini salah. Nggih. Kita niki pengin ganjaran tapi gak poso. Kita niki pengin ganjaran tapi gak sholat. Lah niki tawakale sing boten cocok niku. Dari sini para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini bagaimana puasa kita ini relevansinya dengan kesehatan sangat tepat. Saya punya teman dokter pernah cerita dengan saya tanya ketika ketemu, Mas gak praktek, saya ini bulan poso Mas, lagi bulan sopo ini sepi pasien, katanya begitu. Oh, ini menunjukkan bahwa puasa ini adalah orang sehat. Puasa sepi pasien. Nanti Mas, kalau selesai puasa hari raya itu baru sudah mulai banyak pasien. Jadi orang nggak puasa, makan seenak, minum seenak terus, nggak kontrol. Lah itu mulai katanya baru banyak pasien. Nah, di sini para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan sesuai sunnah Rasulullah. Jangan kita paksakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Mungkin kita ragu dengan sunnah Rasul. Itu Rasul, Nabi, utusan Allah. Kita manusia biasa. Tentu kita mendapat berkah dari beliau. Kalau kita ragu, nggak cocok, nggak relevan, itu berkahnya ini yang kita penting. Syahrul Ramadan awal rahmat. Bulan Ramadan ini awal Ramadan 10 hari pertama rahmat digerojok oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menggapai, bisa menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan berguna. Barangkali ada yang bertanya, nggih monggo, nggih. Kalau nggak ada, nggih, mari kita lanjutkan. Nggih, sambut. Nggih, waktu buat. Monggo. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa berdasar firman Allah, hadis Nabi, formulasi daripada ulama salaf, yaitu Al-Ghazali, seorang perempuan haid bolehkah berwudu? Oh, ini pertanyaan berkaitan dengan toharoh. Seorang perempuan haid itu berarti libur prei, tidak boleh melakukan ritual ibadah. Lalu saya kira wong wedok wudu kayak apa? Nggih, wong ndak suci. Karena orang yang berwudu itu orang yang suci. Jadi kalau ditanyakan boleh apa enggak perlu. Nggih, enggak perlu kayak apa? Nggih. Karena wudu itu ingin sholat, ingin ibadah, baca Quran, nah itu. Tapi bagi orang yang haid ini, saya mohon terus berzikir kepada Allah. Wiritan, kata orang Jawa, berzikir wiritan terus, jangan berhenti. Kalau pertanyaannya bolehkah? Enggak perlu. Orang perempuan haid wudu enggak perlu, karena dalam keadaan kotor, enggak perlu. Maka harus banyak berzikir untuk mengimbangi ketika suci. Loh, bagaimana kalau zikirnya itu bentuk ayat Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Boleh. Karena niatnya zikir, bukan niat baca. Kalau orang haid perempuan ini niat baca Quran, tidak boleh, haram. Niat berzikir, bunyi apa saja, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu ayat Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu ayat Al-Quran. Niat berzikir, bukan niat baca Al-Quran. Ini bagi orang yang haid.
Itu jawaban saya. Mudah-mudahan puas ya. Lah enggak puas, nggih teng warung puas itu ledok. Nggih. Cukup. Nggih. Niki yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bermanfaat dan oleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan anak-anak kita, keluarga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita lakukan tidak keliru. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli jadi sholiha. Al-Fatihah. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya mu'assir, ya sir, ya mudabbir, salim dinana, salim ahlana, salim auladana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna hasil maqasidana bariam. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa wudu'ana wa ruk'ana wa sujudana wa tasbihana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.